1444 Hijriah. Kita masih bersama-sama bersilaturahim dan mengawali silaturahim kita dengan melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah hingga Ramadan berakhir. Kemudian bahkan tradisi Ramadan yang sudah kita mulai di bulan Ramadan harus dilanjutkan ketika Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Apalagi nanti masuk di bulan Syawal, karena Syawal itu maknanya adalah meningkat. Meskipun intensitas dari sisi kuantitas tidak mungkin sama, akan tetapi ketika masuk Syawal maka harus berbeda antara Syawal dengan dengan Sya'ban, dengan Rajab dan ke belakang. Maksudnya apa? Maksudnya karena Ramadan kan bulan ke-9, kemudian bulan ke-8 kan Sya'ban, bulan ke-7 itu betul ya, Rajab dan seterusnya. Artinya harus ada perbedaan antara sebelum masuk Ramadan dan setelah keluar dari bulan Ramadan. Karena maknanya Syawal adalah peningkatan. Itulah kenapa jangan ditinggalkan semua. Karena apa? Nanti di bulan Syawal saja diperintahkan untuk tetap berpuasa. Dimaksud puasanya adalah puasa sunnah. Man shoma Ramadana tsumma atbahu sittah min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa saja yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal yang sunnah, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Dalam hadis Nabi SAW. Untuk caranya terserah, yang penting masih di bulan Syawal. Nah, itu yang penting bagi kita semua, mengistiqomahkan Ramadan, baik ketika masih di bulan Ramadan ataupun Ramadan telah meninggalkan kita. Ini rasanya kayak gimana ya, ibu-ibu ada di luar di balik kaca. Ya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah pada kita sekalian, para tabi'in, tabi'in yang masih berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diwajarkan, baik yang disabdakan dalam bentuk sunnah qauliyah, contohkan dalam bentuk sunnah fi'liyah, tidak disabdakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, dilakukan sahabat, disebut dengan sunnah takririah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemohon syafaatnya adalah Rasulullah SAW. Ketika para nabi tidak mampu memohonkan syafaat, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memohonkan syafaat. Pada saat kapan? Pada saat dihadapkan dengan jaza, dihadapkan dengan balasan. Setelah ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizan. Jadi itu fase kehidupan hari akhir itu. Nanti ada al-qiyamah, al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, al-mizan, wal-jaza. Jadi al-qiyamah, hari kehancuran-hancuran, habis hari kehancuran-hancuran, kemudian al-ba'ats, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, al-hasyr. Kemudian setelah itu dihisab, diperiksa. Lalu kemudian setelah itu dimizan, ditimbang. Lalu kemudian setelah itu jaza, balasan, ada surga ataupun neraka. Bagi ahli sunnah cuma 2 itu. Karena kita bukan Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah itu ada di antara, ada orang yang nggak masuk surga, masuk neraka, tapi masuk di antara surga dan neraka. Kira-kira di mana itu? Nah, bingung kan? Kesianan. Udah di situ ngelihat di surga kepengen, ngelihat yang di neraka ketakutan. Jadi tersiksa juga sebenarnya. Tapi nggak ada, bagi ahli sunnah itu nanti cuma ada pilihannya surga ataupun neraka. Ketika nanti dihadapkan atau berpotensi diancam neraka, dan naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita semua nggak ada yang pakai diancam-ancam langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika dihadapkan dengan itu, kita membutuhkan syafaat. Syafaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemohonnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadis yang sahih, hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Ini cerita mengisahkan bahwa syafaat itu ilmu Allah, bukan dari Nabi SAW. Nah, di antaranya nanti kalau terancam, maka kemudian kita membutuhkan syafaat, dan yang diberikan syafaat pun tertentu. Di antaranya adalah yang imannya benar,
yang imannya hanif, imannya lurus. Sama kayak puasa, orang nggak bakal bisa sampai takwa kalau imannya nggak dibenerin. Karena yang sampai takwa adalah orang beriman dulu gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tanpa diancam masuk surga gitu. Kalaupun akhirnya terancam dapat syafaat ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, tadi sudah disampaikan ini hari kerja, mudah-mudahan bisa cepat ya. 30 menit. Bismillah. Saya ingin menghubungkan antara persoalan akidah, iman dengan shaum Ramadan. Yang ingin saya hubungkan, yang ingin dihubungkan adalah tentang al-imanu bil malaikah. Jadi akidah itu dalam pembahasan dalam Islam, akidah itu termasuk hal-hal yang pokok dalam Islam. Islam itu terbagi atas 3 hal. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ibadah itu nanti kalau mengutip dari Ibnu Taimiyah ataupun mengutip dari yang lainnya, nanti ibadah menjadi 2 dibagi. Ada ibadah yang disebut ibadah khasah, ada ibadah yang disebut ibadah muamalah. Khasah itu seperti sholat, muamalah itu urusan-urusan keduniaan, ya, bermasyarakat, kemudian berekonomi, bersosial, itu bagian dari bermuamalah, termasuk cara berpakaian, itu bagian dari muamalah. Nah, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, yang kita bahas adalah tentang akidah. Akidah itu aqada yaqidu aqdan aqidatan, artinya maknanya adalah simpul, ikatan yang mengikat antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu sering disebut, kalau dalam hadis Nabi SAW dari Umar bin Al-Khattab, itu disebut dengan iman. Akidah itu. Jadi ada yang disebut dengan trilogi Islam. Trilogi Islam itu ada akidah, ibadah, akhlak, atau akidah itu sama dengan iman, ibadah itu sama dengan Islam, akhlak itu sama dengan ihsan. Yang akan kita bahas apa? Yang akan kita bahas adalah akidah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud iman. Yang dalam konteks sekarang ini yang akan dibahas apa? Bukan iman kepada Allah, tapi iman yang kedua, al-imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti dihubungkan dengan puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, malaikat. Malaikat itu adalah bahasa Arab yang bentuknya jamak. Malaikah. Malaikah itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya malakun. Malakun bermakna ar-rusul. Malakun itu maknanya ar-rusul. Ar-rusul itu utusan. Jadi malaikat itu disebut utusan. Sedangkan nanti berbeda dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau malaikah itu bentuk jamak, kalau diartikan bahasa Indonesia malaikat, malaikat atau malaikatnya banyak, lebih dari 1. Bentuk tunggalnya ketika disebut malaikat saja dalam bahasa Arab disebut dengan malakun. Kalau dalam bahasa Indonesia malaikat itu itu tunggal, jamaknya malaikat, malaikat. Nah, itu bedanya antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada yang diserap lalu kemudian memiliki beberapa perbedaan. Nah, jadi malaikat itu adalah malaikat. Kenapa disebut malaikat-malaikat? Masyhur di kalangan kita yang diperkenalkan malaikat itu jumlahnya 10 kan? Yang dalam pelajaran-pelajaran. Akan tetapi sebenarnya jumlahnya lebih dari itu. Banyak sekali. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim AS di Baitul Ma'mur, ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, melihat Nabi Ibrahim AS bersama dengan malaikat berjumlah 7.000. Nah, kan kita diperkenalkan 10 ya, 10. Meskipun lebih dari itu sebetulnya. Misalnya berkaitan dengan catatan, selain Raqib dan Atid, ada namanya malaikat yang disebut dengan malaikat hafallah. Nah, apa itu tugasnya malaikat hafallah? Menjaga catatan. Ada juga yang disebut dengan malaikat kiroman katibin,
malaikat-malaikat itu ada di dalam Al-Quran ya, disebutkan mereka-mereka itu yang disebut dengan kiraman katibin, hafadhat. Buya Hamka menafsirkannya, memaknainya semua itu adalah malaikat yang sama tapi bertugas berbeda. Kiraman katibin artinya yang mulia lalu kemudian juga menulis. Yang seringkali disebut mengikuti kita ada Raqib dan Atid. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Raqib catat yang baik, Atid catat yang buruk. Sementara sebetulnya ada juga malaikat yang kerjaannya menjaga catatan. Ya, paling tidak kita bisa merasakan kenapa ada syariat puasa Senin Kemis. Karena pada saat Senin Kemis catatan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti terkait dengan itu Raqib, Atid, kiraman katibin dan hafadhah. Ya, kiraman katibin sama hafadhah baru dengar kan? Ada itu dalam Al-Quran, nanti silakan dicek. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya ya. Dari cahaya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu disebutkan khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam, bapaknya kita semua itu diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan. Nah, maksudnya sudah banyak penjelasannya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dan seterusnya. Nanti bagian dari pembahasan akidah adalah tentang jin ini. Ya, selain membahas malaikat, nanti bagian dari pembahasan tentang malaikat itu adalah penciptaan jin. Jin itu diciptakan dari api. Jin itu ada dua, ada yang taat, ada yang ingkar, membangkang. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud jin di sini, jin ini dan manusia itu rasulnya sama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terkait dengan pembahasan jin yang pertama kali membangkang, yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, ya, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jin yang pertama kali membangkang itu disebut iblis. Anak keturunan dari iblis ini disebut setan, gitu. Jadi pemahaman gitu. Ya. Induknya setan. Karena jin bukan induknya jin. Karena jin ada yang beriman gitu. Ya, coba dah sekali-kali sholat di Al-Barokah jam 2 pagi sendirian. Ada itu enggak? Ada yang nemenin. Kalau udah janjian, kayaknya bicara. Ya, induk dari setan itu iblis. Iblis itu adalah jin yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Al-Qur'an disini, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan tatkala kami mengatakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Ya, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu bukan dalam rangka menyembah Nabi Adam, akan tetapi sujud karena Allah memerintahkan. Karena Adam, karena manusia itu lebih banyak ilmunya, nanti dijelaskan di situ. Ya, akan tetapi iblis itu kemudian membangkang. Nah, iblis itu yang dimaksud adalah jin yang pertama kali membangkang. Nah, malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Kecenderungannya adalah selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan semua yang diperintahkan. Kalau tidak melakukan apa-apa, malaikat itu hanya tunduk dan sujud serta mengkuduskan atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kalau malaikat Jibril, tugasnya apa Pak? Menyampaikan wahyu. Wahyu sudah selesai. Kira-kira malaikat Jibril apa yang salah?
malaikat itu, malaikat Jibrilnya itu terus bersujud dan bertasbih pada nanti malaikat Jibril itu turun kapan? Malam Lailatul Qadar. Nah ini turun juga. Jadi selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril itu turun nanti ketika malam Lailatul Qadar terjadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika waruh. Turun malaikat-malaikat dan roh. Roh ini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebut dengan Rohul Kudus. Maka dia turun pada malam itu. Itulah kenapa nama surat tersebut disebut Al-Qadar. Al-Qadar itu maknanya penuh, sempit, sesak. Masjid boleh sepi, tapi insya Allah al-barakah ya. Masjid boleh sepi, musola boleh sepi, tapi pada saat malam itu malaikat semua turun, memenuhi dan menyesaki ruang-ruang yang ada di muka bumi dan alam semesta. Nah itu disebut tanazzalul malaika waruh. Waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il gitu ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lalu kemudian malaikat itu uli ajniha. Ya, dalam surat Fatir ayat 1, malaikat itu uli ajniha. Malaikat itu punya sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Sayap malaikat itu bukan seperti yang digambarkan kalau di film-film. Banyakan kan dua kan? Banyakan dua. Tetapi malaikat itu di Al-Quran dalam surat Fatir disebutkan malaikat punya sayap 2, 3, atau 4. Nah, bahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, saat Nabi Muhammad SAW Mi'raj naik, ya, menemui malaikat Jibril, ya, pada langit, saya lupa langit berapa itu. Menemui malaikat Jibril, ketika melihat malaikat Jibril sayapnya berjumlah 600. Ada penjelasan lain, riwayat lain, satu sayapnya menutupi dari timur ke barat. Masya Allah. Ya. Nanti para ulama menafsirkan begini, jumlah sayap itu menunjukkan kedudukan malaikat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang jumlah sayapnya paling banyak. Maka malaikat Jibril disebut dengan penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat. Nah ini boleh kita jelaskan, hanya boleh kita dijelaskan kalau seandainya punya dalil mutawatir. Dalil mutawatir itu adalah dalil yang tidak ada keraguan sedikit pun kebenarannya. Kalau dalam hadis jumlahnya harus lebih dari 10. Dalil paling mutawatir paling tinggi itu adalah Al-Quran. Oke, dalam sumber hukum dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma, qiyas dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi adalah Al-Quran. Al-Quran adalah berita atau dia dalil paling mutawatir yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya. Nah, nanti kita dilarang nih menggambarkan malaikat sesuai dengan imajinasi kita. Malaikat kalau dalam film-film bajunya putih, ada sayapnya, kepalanya ada bulut-bulutnya. Pernah lihat yang gitu? Apalagi yang di kartun-kartun, malaikat terbang sebelah kanan, setan sebelah kiri. Malaikat dalam bentuk anak kecil gemuk, gendut, ada sayapnya, kepalanya ada bulut-bulutnya. Lalu kemudian yang di sebelah setan warnanya merah, kepalanya ada tanduknya, buntutnya panah, lalu kemudian bawa garpu gitu kan? Nah itu apa itu? Nah kita itu dilarang menggambarkan misalnya sayap malaikat seperti sayap yang kemudian digambarkan dalam kartun-kartun, dalam film-film itu dilarang menggambarkan. Kan dia sayapnya kayak sayap apa gitu? Kayak sayap burung kan? Iya. Sedangkan hakikat sayap malaikat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggak bisa kita gambarkan begitu, terlarang itu digambarkan begitu malaikat. Gitu. Karena apa? Karena ini bagian dari rukun iman. Yang gaib tentang hakikatnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nanti dalam pertemuan dan penjelasan-penjelasan malaikat bertemu dengan para nabi seringkali berwujud manusia. Bertemu dengan Nabi Ibrahim berwujud manusia, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Tapi pengecualian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada saat Mi'raj itu dalam banyak penjelasan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan wujud malaikat dengan sayapnya yang berjumlah 600 tadi. Kemudian dalam surat Hud ayat 70 ini pertemuan para malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat itu punya sifat selain punya sayap, berikutnya malaikat la ya'kulun. Apa? Ya la ya'kulun. Akala ya'kulun. Tidak makan. Malaikat itu nggak makan. Ya, nggak kayak kita. Ada sahurnya, ada buka. Malaikat nggak pakai sahur, nggak pakai buka. Malaikat itu nggak makan. Ini dikisahkan. Ada banyak malaikat lalu kemudian mengetuk pintu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Hud itu, di dalam surat Hud diceritakan begitu, ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan memiliki anak yang bernama Ishak. Ya, Ishak berarti anak dari Sarah. Nah, ketika datang bertamu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang akhlaknya begitu tinggi, ingin memuliakan tamu. Nah, dikisahkan dalam surat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor lembu, sembelih, kemudian disajikan, dipanggang, lalu disajikan kepada itu orang-orang yang datang, yang sebenarnya adalah malaikat tapi berwujud manusia. Pas disajikan nggak ada yang makan. Ternyata orang-orang itu adalah malaikat. Nanti dalam kisah tersebut, setelah dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu malaikat-malaikat kemudian pergi berangkat untuk menghadapi kaumnya Nabi Lut. Dan cerita itu. Mereka ini layak kulun, wala yashrabun. Mereka ini malaikat-malaikat ini tidak makan, tidak minum. Nanti ada hubungannya. Pada saat puasa, manusia diperintahkan orang beriman sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian berikutnya, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 20, malaikat itu la yatazawwajun wa la yanamun. Malaikat itu enggak berpasangan. Enggak punya istri. Bukan cuma enggak punya istri. Kalau enggak berpasangan berarti enggak punya istri, enggak punya suami. Maksudnya apa? Nggak punya jenis kelamin. Iya, karena nggak punya hawa nafsu. Karena hanya bertunduk sujud kepada Allah Subhanahu. Jadi malaikat itu la yatazawwajun, nggak berpasangan, wala yanamun. Lalu kemudian tidak tidur. Nanti ada hubungan juga dengan puasa. Yang sudah suami istri pada saat terbit fajar sampai terbenam matahari nggak boleh berhubungan suami istri. Kalau tidur boleh nggak? Boleh. Lagi pengajian. Karena bisa tahu katanya. Enggak, maksudnya apa nanti? Mengurangi tidur pada saat 10 hari terakhir. Iya kan? Pada saat apa? 10 hari terakhir disunahkan Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan beriktikaf. Karena Nabi SAW ya'tadul ashral awakhir min Ramadan. Adalah Nabi SAW itu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu kemudian dalam penjelasannya mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh pada malam itu. Lebih banyak terjaganya dibandingkan tidurnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, yang terakhir terkait dengan sifat malaikat. Ini nanti masih banyak sebetulnya pembahasan ataupun penjelasan tentang malaikat, termasuk tugas-tugasnya. Kita sering menyebut penjaga malaikat, penjaga surga adalah malaikat Ridwan.
Jadi malaikat Ridwan itu pemimpinnya para malaikat yang menjaga surga sebetulnya. Jadi pada saat di surga bukan cuma ada malaikat Ridwan, tapi ada bawahan-bawahannya malaikat Ridwan. Begitu juga di dalam neraka. Kita mengenalnya di neraka ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah pemimpin sebagai penjaga di neraka. Bawahan-bawahannya adalah, nanti penjelasan itu mungkin dari waktu dan sebagainya. Yang terakhir itu malaikat itu bisa jadi 5. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Tirmizi, malaikat itu 5 malaikat. Malaikat itu menjadi 5, menjadi pembisik. Bagi siapa? Bagi manusia. Malaikat itu membisikkan agar orang itu menjadi taat dan melakukan berbagai macam kebaikan. Setan itu menjadi 5 juga, 5 syaitan namanya. Membisikkan juga setan. Apa yang dibisikkan? Yang dibisikkan adalah kemaksiatan berbagai macam pelanggaran. Nah, nanti kalau kita nih dibisikin mau berbuat baik, kotak amal lewat, infaklah, itu 5 malaikat itu. Kalau yang bisikin udah lewat aja, infak, besok, duit masih ada besok, itu 5 syaitan. Begitu ya? Atau banyak hal ya. Kalau dihadapkan dengan yang baik yang buruk, dibisikin udah yang buruk aja. Nah itu 5 syaitan. Kalau membisikannya dalam hatinya terbesit berbuat baik, nah itu 5 malaikat. Malaikat membisikkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah. Lalu kemudian karena tadi sudah disampaikan, apa hubungannya? Hubungannya antara iman kepada malaikat dengan sifat-sifatnya dengan pelaku puasa. Ya hubungannya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan bagi kita untuk menauladani malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu disebut juga makhluk ruh. Karena nggak ada jasadnya. Ya, sedangkan manusia itu terdiri atas jasad dan ruh. Para ulama menyebut roh kita itu harus mendominasi jasad kita. Karena jasad kita ini yang sering berpotensi untuk melakukan kemungkaran. Sedangkan roh sebetulnya fitrahnya adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka roh ini harus mendominasi. Ya, pada saat di bulan Ramadan inilah kita diperintahkan untuk menajamkan spiritualitas roh. Karena apa? Karena ketika sholat disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Orangnya sholat di dunia, dianya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, puasa pun demikian. As-shaum mi'rajul mu'minin. Puasa itu mi'rajnya orang beriman. Dirinya puasa, tapi pada saat yang sama dia sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanah asyru amthaliha ila 700 dhifin illa shaum fa innahu li wa nazim. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan jadi 10 hingga 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibi. Karena puasa diajarkan, diperintahkan. Yang pengajarannya melalui puasa adalah menauladani sifat-sifat malaikat. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan kita bisa jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat nggak punya akal, nggak punya hawa nafsu. Kita ini untuk taat butuh perjuangan. Ketika mampu melampaui hawa nafsu, maka kita kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya hawa nafsu. Namun sebaliknya, ketika manusia itu memilih kemunkaran, kemaksiatan dan berbagai macam kemudorotan, kemafsadatan, kedudukan manusia bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Karena binatang ternak nggak punya akal, nggak punya hawa nafsu, maka dia kawin aja di tempat publik. Tapi ketika ada manusia melakukan hal yang demikian, maka dia jatuh lebih rendah dari binatang ternak. Karena manusia itu diberikan akal itu mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk.
Di saat yang sama spiritualitas rohiyah itu sesungguhnya mengantar kita, memandu kita, membimbing akal kita, membimbing jasad kita untuk terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Billahi sabil haq wastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.